Silakan Pak Adios. Jadi MYM Iya, ini dari Pak Adios. terima kasih, Pak Dir. Saya harus menarik benang merahnya dulu. Jadi, yang pertama harus mulai dari eh, apa namanya, Roma berapa itu? 28:3 kah? 3 ayat 28. Sebaliknya, 3 ayat 28. Jadi, dari situ yang ditambahkan itu menjadi apa? Eh, Iman dur, saja cukup. ya, dur, dia bahasa Jerman, dia terjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dia tambah itu. Dur, Ditambah alain. Glaub, Alain. Glauben allein. Jadi, through faith alone, melalui iman saja. Nah, ini dampaknya besar. Dampaknya besar. Dan itu akan memungkinkan apa yang dikatakan oleh Calvin dan lain-lain dan lain-lain. Nah, memang ketika mereka tidak mempelajari secara mendalam itu bagaimana sejak awal mula dari sini, maka tidak akan terasa lagi seolah mereka tidak ada hubungan. Tetapi itu sebenarnya secara tacit istilahnya yang sudah tidak terungkapkan lagi, tetapi itu sudah tinggal dari mulut ke mulut atau dari rasionalisasi ke rasionalisasi begitu, maka mereka seperti tidak ada hubungan. Tetapi dari situ nanti akan banyak karya-karya si imam ini Martin Luther ini, itu ada slave will. Artinya kehendak budak. Nah, itu akan lari lebih dipertajam, direduksi sedemikian rupa oleh Calvin. Artinya jalan pikirannya itu diperkembang, tetapi sebenarnya bukan diperkembangkan, tetapi dipersempit, makin tajam. Nah, karena uh, tadi kan masih ada cerita tentang apa dengan Yahudi dan seterusnya tadi ya. Itu nanti lebih pengaruhnya sampai dengan ajaran itu akan menimbulkan sebagai apa pendirian-pendirian yang sangat tidak sehat itu sampai dengan apa Hitler. Sebenarnya itu memang dia tidak maksud untuk itu, tapi dasarnya dari situ. Jadi orang memetik karena tadi dengan kehendak bebas, bukan kehendak bebas, tetapi orang mulai dengan penafsiran pribadi tadi, dia mampu menafsirkan, kemudian ajaran-ajaran itu ketika ada dasarnya, mereka rujuk, kembangkan sedemikian rupa. Dan ini yang ada kaitannya. Nah, sekarang sampai kepada apa tadi ajaran Calvinis apa yang limited atonement. Itu tadi dasarnya dari slave will karena di situ bahwa kita ini tidak lagi ada kehendak, kita ini istilahnya budak kehendak. Jadi ada diibaratkan di situ bahwa ada penunggang di atasnya di situ, ya kita di depan itu tinggal masuk jurang kemana. Jadi di situ tidak ada kesalahan kita karena itu dikendalikan oleh Tuhan. Jadi mau jahat atau tidak jahat itu tidak kenal. Jadi yang ada yang tinggal selamat, kalau yang tinggal selamat itu ya itu misalnya ada satu yang dikendalikan oleh setan, tunggang oleh setan, maka dia itu sudah masuk neraka. Nah itu yang cikal bakal nanti ajarannya akan terus menerus, nanti berpecah terus dan seterusnya. Dan itu tidak pernah salah yang diramalkan. Bukan ini oleh bukan ramal, tapi yang mau dibantah oleh apa namanya Tetzel itu. Dia sudah katakan itu. Dia bantah tentang ini karena dia bilang ini akan menimbulkan kemudian terjadi perpecahan dan perpecahan dan memang itu kata-katanya sangat ini apa nubuat ya, seperti nubuat, kata-kata kenabian. Nah, jadi memang ada kaitannya, tetapi sudah kalau mereka itu tidak belajar sungguh-sungguh secara mendalam dan bersifat apa ya katakan lengkap, maka sebenarnya akan temukan itu. Tapi bukan itu yang penting.
Karena yang penting adalah pada saat ini. Nah, tetapi sebenarnya itu Mohon hubungan maaf, jelas itu ada. mohon maaf Pak Dios, mohon maaf Pak Ya, Dios. Pak RT coba lihat chat di private chat ya. Oke, silakan Pak Dios lanjut. ya. Jadi seperti itu selalu ada kaitannya, tetapi sudah tidak lagi seolah-olah. Tetapi mereka karena itu tadi dari satu kata diambil pemaknaan lain atau mereka mau lain, akhirnya seolah-olah tidak ada hubungan. Tetapi selalu ada hubungan. Dasarnya itu benang merah kita bisa sambung ke sana. Jadi dari hanya iman saja itu kita mau buat apa, tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Karena iman itu. Iman saja sudah tidak ada persoalan lagi. Entah mau ini apa, mau buat apa yang jahat ke apa, tidak ada persoalan. Kan begitu. Nah, ketika ini berkembang, maka benarlah kalau misalnya di antara itu mulai pertentangan, ya. Padahal itu pertama itu satu murid itu, murid dan guru, semua itu tuh. Tetapi itu tadi, karena ini mereka mulai dengan masing-masing, nah timbullah ajaran masing-masing, dengan pendirian masing-masing, dan penafsiran masing-masing, ya sudah sedemikian rupa berkembangnya. Jadi selalu saya masih melihat ada kaitannya itu tadi. Padahal iman itu kalau menurut ajaran Katolik dan secara bukan ajaran Katolik saja, maksudnya ajaran ya, kalau ajaran Katolik itu berarti kita tahu bahwa itu sudah jelas secara tradisi suci, secara Alkitab atau kitab suci, kemudian dipertegas juga dalam itu dia oleh magisterium, pasti itu akan klop. Padahal iman ini adalah satu sangat penting dalam proses. Dia akan tiba pada satu titik yang namanya beatifikasi. Tetapi pembenaran itu melampaui itu kan. Nah, pembenaran ini dengan apa? Ajaran kita, iman dalam kasih, kasih dalam iman. Dan itu jelas. Ketika kasih berarti dia membutuhkan satu objek outside, di luar. Harus ada objek yang dikenakan. Misalnya ketika saya mencintai sesuatu, itu berarti karena ada objeknya yang dicintai. Maka harus berbuat sesuatu. Nah, berbuat sesuatu karena berdasarkan apa? Berdasarkan iman. Jadi itu yang melampaui daripada yang hanya apalagi hanya iman. Di situ diubah menjadi hanya iman. Padahal di sana iman, bukan hanya iman. Jadi iman itu sangat penting dalam proses pembenaran itu. Tapi pembenaran itu melampaui iman itu. Nah, inilah yang jadi persoalan. Akhirnya timbullah berbagai macam itu penafsiran, akhirnya sudahlah. Maka kata John Texel itu tidak salah. Dia sudah ramalkan sebelumnya. Dia waktu itu menyusun sekitar 150 tesis untuk membantah itu. Tapi saya cari data-datanya belum dapat itu. Itu apa tentang ini Texel itu. Dia sudah katakan waktu itu, dia bilang ini kalau tidak bantah maka akan terjadi perpecahan. Dan benar seperti itu. Nah itu barangkali untuk sementara, ada kurang silakan tambah. Terima kasih. Ya, Paman, terima kasih luar biasa. Saya juga tadi sedikit mengawang-awang pikiran saya. Ketika kita membaca katekismus itu dinyatakan betul bahwa Allah menginginkan setiap manusia selamat. Kok kenapa jadi begitu ya? Hancur nih. Oke, Paman, kita kedatangan kawan baru nih, Kang Gatot sama Kang Ivan. Silakan mungkin yang buka mic duluan menanggapi atau berdiskusi, silakan. Kang Gatot, Kang Ivan, selamat malam. Oke, Pak Ivan,
Ya, Silakan. oke, makasih. Ya, jadi memang limited atonement ini tidak terlepas daripada unconditional election dari tulip itu. Jadi dia satu kesatuan. Karena apa? Karena unconditional electionnya Calvin ini itu identik dengan double predestinasi. Jadi karena tadi sudah total depravity, sudah rusak total, maka kehendak bebas manusia ini tidak mampu lagi untuk membuat manusia baik dalam berbuat baik, termasuk juga berbuat jahat, gitu. Sehingga unconditional election ini Tuhan menentukan siapa yang selamat, tetapi sekaligus juga Tuhan mengutuk mereka untuk masuk neraka. Jadi ada double predestinasi. Nah, inilah yang menjadi masalah. Karena kalau dengan demikian, lantas penderitaan, penyalipan, wafat dan kebangkitan Kristus, ini maksudnya apa? Nah, untuk menjadi solusi di situ, maka Calvin munculkan limited atonement tadi. Bahwa limited atonement itu merujuk kepada mereka-mereka yang tadi sudah di unconditional election tadi. Jadi mereka yang sudah dipilih itu, itulah yang masuk dalam limited atonement yang dibebaskan oleh penyalipan, wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi wafat dan kebangkitan Kristus itu diperuntukkan bagi mereka yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, itu kaitannya kan di sana oleh si Calvin. Nah, kalau dari sisi kita sebagai Katolik, bahwa unconditional election itu pun kita menerima, tetapi tidak dalam konteks double predestinasi. Bahwa Tuhan memilih orang-orang yang dia pakai, ya dalam kitab suci ada, jelas sekali. Karya keselamatan dan rencana-rencananya itu dia memilih, katakan misalnya Nabi, misalnya Yeremia yang dikatakan dalam kandungan sudah dikenal dan sebagainya. Di situ ada pilihan. Dan memang Tuhan memilih tanpa ada syarat apapun. Itu merupakan otoritas ataupun prerogatif daripada Tuhan untuk menggunakan manusia dalam karya keselamatan. Tetapi yang tidak diimani oleh Katolik bahwa Tuhan yang sama juga menentukan orang-orang untuk dikutuk masuk neraka. Nah, itu yang tidak kita imani. Tetapi oleh Calvin dia imani. Sehingga akhirnya limited atonement itu ditujukan kepada mereka-mereka yang tadi sudah dipilih itu. Nah, ini menjadi masalah. Karena apa? Ini dia akhirnya mendukung yang dikatakan tadi sola fide, kemudian sekali selamat tetap selamat. Karena itu tadi kan sudah dipilih. Sudah dipilih, Anda sudah dipilih sebelum, bahkan mungkin sebelum dunia dijadikan, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian karena sudah dipilih, maka karya keselamatan itu berlaku untuk Anda-Anda yang sudah dipilih. Tetapi untuk mereka-mereka yang lain itu memang sudah ditentukan memang untuk masuk neraka begitu. Nah, persoalannya kan sekarang otomatis di sini manusia nanti akan berpikir demikian. Saya tidak tahu apakah saya terpilih atau tidak, ini kan saya tidak tahu. Ya daripada saya repot-repot, susah-susah, ya sudahlah brutal saja kan begitu. Kalau seandainya ternyata memang saya tidak dipilih, ya ibaratnya kembali modal kan. Tetapi kalau saya terpilih kan malah untung. Hidup brutal tapi terpilih. Nah, ini masalah kan di situ. Nah, oleh karena itu, jadi tulip ini memang rangkaiannya demikian. Tidak boleh ada satu yang terpisah, karena memang saling keterkaitan. Kerusakan total berakibat yang tadi itu. Nah, nanti setelah limited ini, maka irresistible grace ini, itu manusia jadi seperti semacam boneka atau robot. Nah, sampai di preservasi, itu yang tadi dikatakan sekali selamat tetap selamat. Karena sudah dipilih, yang dipilih sudah ditebus, kemudian yang dipilih ini hanyalah robot yang kemudian digerakkan oleh kuasa Tuhan. Jadi kehendak bebasnya itu sudah tidak berfungsi lagi. Di situ kuasa Tuhanlah yang bekerja atas dia. Tetapi hal tersebut kalau kita lihat dari fakta, mereka yang mengklaim diri sudah lahir baru pun juga tetap bisa jatuh dalam dosa. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Begitu. Nah,
mereka-mereka yang sudah dipilih, kemudian sudah ditebus secara terbatas khusus untuk mereka, mereka yang sudah menjadi wayang dan sebagainya, mereka ini kemudian dijaga supaya tidak lagi berbuat hilang keselamatannya itu. Jadi secara garis besar gambaran tulipnya itu mengarah ke sana. Nah, Konsili Trente menentang semuanya itu karena Konsili Trente mengatakan tidak ada double predestinasi, bahwa Tuhan memilih orang-orang tertentu, ya, tetapi Tuhan tidak memilih orang untuk masuk ke neraka. Dia menghendaki semuanya, sehingga limited atonement itu juga menjadi ditolak karena yang tadi sudah dikatakan menghendaki semuanya, walaupun faktanya ada yang tentu tidak menyambut ataupun menanggapi, itu fakta. Tetapi tidak berarti bahwa yang tidak menanggapi itu memang adalah mereka-mereka yang sudah ditetapkan atau sudah dipilih untuk tidak menanggapi. Tidak juga demikian. Nah, inilah yang ditentang oleh Konsili Trente, buah pikiran Martin Luther yang kemudian dikembangkan oleh Calvin dalam bentuk tulip, dan selanjutnya semakin berkembang, walaupun dalam diri reforman sendiri juga menolak istilah-istilah tersebut maupun doktrin-doktrin tersebut, misalnya Arminian dengan pemahamannya agak sedikit berbeda. Tetapi kurang lebih bahwa kerangka berpikir mereka itu akhirnya kalau kita cermati dan kemudian jujur kita mau mengatakan bahwa kerangka berpikir itu ternyata membuat kita tersesat. Seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu saya dipilih apa enggak. Apakah saya masuk dalam kelompok yang election tadi itu? Karena saya tidak tahu, ya saya brutal saja kan. Toh saya tidak tahu. Jadi kalau toh saya tidak dipilih ya sudahlah, kembali modal kan. Tetapi kalau saya dipilih beruntung kan. Saya brutal tapi terpilih. Nah, ini kan jadi masalah. Akhirnya kan tatanan sosial dan sebagainya kan jadi kacau. Nah, kurang lebih demikian sementara.